Halo semua, apa kabar? Semoga kalian semua pada baik-baik aja ya. Kembali lagi bersama saya, Renda Farisal. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang analisis tren. Nah, pada video pembelajaran ini juga, saya membuat sebagai salah satu syarat pengumpulan tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Statistik Bisnis. Dan untuk yang baru bergabung, perkenalkan nama saya Rianda Farisal. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Pancasakti dengan prodi manajemen dengan NIM 28923500010. Nah, pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas sedikit atau pengetahuan yang saya pelajari tentang apa sih analisis tren itu atau metode analisis tren. Ya, untuk tidak berlama-lama lagi, kita akan masuk ke slide berikutnya. Nah, di sini ada poin-poin yang akan kita bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama itu akan kita bahas dari definisinya dulu nih, apa itu analisis tren, lalu ada definisi analisis variasi musim, dan ada beberapa dari poin-poin yang ada di isi presentasi nanti. Oke, untuk selanjutnya. Nah, apa sih analisis tren itu? Analisis tren itu adalah praktik yang memungkinkan analisis data bisnis dari waktu ke waktu untuk survei jangka panjang. Nah, dalam konteks keuangan, analisis tren ini digunakan untuk menganalisis laporan keuangan perusahaan dan mengidentifikasi tren atau ketidakkonsistenan yang dapat berdampak pada kinerja keuangan perusahaan. Lalu analisis tren ini juga melibatkan perbandingan data bisnis dari waktu ke waktu untuk melihat nih, apakah hasilnya berjalan mulus atau tidak. Nah, dengan demikian, analisis ini juga membantu mengembangkan strategi untuk merespon tren tanpa melenceng dari tujuan bisnisnya. Nah, lalu analisis tren ini juga memiliki manfaat nih teman-teman. Ya, termasuk membantu dalam memahami posisi likuiditas perusahaan, mengukur performa finansial, lalu memahami posisi nih profitability dari perusahaan tersebut. Lalu demikian juga analisis ini juga bisa membantu dalam membuat keputusan bisnis yang lebih baik dan mengembangkan strategi yang efektif. Nah, berikutnya di slide ini adalah definisi dari analisis variasi musim atau percabangannya ya. Nah, suatu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengurangi pengaruh variasi musiman pada data dari waktu. Nah, variasi musiman ini adalah gerakan yang berayun naik dan turun secara periodik di sekitar garis tren dan memiliki waktu gerak yang kurang dari 1 tahun. Lalu dapat kuartal, minggu, atau hari. Nah, dalam analisis tren ini juga variasi musiman dinyatakan dalam hitungan persen yang disebut dengan indeks musiman. Nah, mungkin yang teman-teman bingung apa sih indeks musiman itu? Nah, indeks musiman adalah suatu angka yang bervariasi tergantung pada periode tertentu, seperti bulan-bulan tertentu. Nah, variasi musiman ini diperlukan untuk memahami perilaku data yang berulang secara periodik dan mengurangi pengaruh variasi musiman pada pelaporan. Ya. Nah, di sini adalah rumus dan contoh soal ya dari analisis variasi musiman. Nah, rumusnya itu adalah indeks musiman untuk bulan atau I. Nah, dapat dihitung dengan rumus indeks musiman atau LI, rata-rata bulanan dibagi rata-rata total dikali 100%. Nah, di sini contoh soalnya, berikan data penjualan bulanan suatu toko selama 2 tahun dalam ribuan unit ya, sebagai berikut. Ini adalah datanya. Nah, hitunglah indeks musiman untuk bulan Januari. Nah, jadi kita di sini akan menghitung indeks ini untuk di bulan Januari.
Nah, lalu selanjutnya adalah rumusnya itu rata-rata sama dengan total penjualan dibagi jumlah bulan. Nah, penjualannya sama dengan tadi yang total apa yang indeks tadi itu kita tambah, kita jumlah sehingga hasilnya itu mendapatkan di 4.325. Nah, lalu rata-rata total ini ya kita coba kita hasilkan yaitu 4.325 dibagi 24 sama dengan 180,21. Nah, selanjutnya setelah itu kita juga menghitung rata-rata bulanan ini. Ya kan, setelah kita mengetahui rata-rata total, kita akan menghitung rata-rata bulanan untuk Januari. Nah, rata-rata Januari sama dengan 110 ditambah 120. Nah, 110 sama 120 dari mana? Nah, tadi kan di tabelnya sudah ada tuh rata-rata. Lalu di situ dibagi dua ya teman-teman, karena kan itu dua dua angka lah, ya. Jadi sama dengan 115. Lalu yang terakhir adalah hitunglah indeks musiman untuk Januari. Nah, rumusnya yang tadi di awal kita masukkan nih 115 dibagi 180,21 lalu dikalikan 100%. Jadi hasilnya adalah 63,81%. Jadi indeks musiman untuk bulan Januari sekitar 63,81%. Ini berarti bahwa penjualan di bulan Januari biasanya sekitar 63,81% dari rata-rata penjualan bulanan untuk seluruh periode yang dianalisis. Lalu berikutnya adalah definisi dari analisis variasi siklus. Nah, metode ini adalah teknik dalam analisis deret waktu yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur fluktuasi yang terjadi dalam data yang berulang secara teratur, tetapi tidak terbatas pada interval waktu tertentu seperti variasi musiman tadi. Nah, variasi ini juga sering terkait dengan siklus ekonomi dan bisnis yang bisa langsung selama beberapa tahun, seperti siklus bisnis ekspansi dan resesi, ya, teman-teman. Lalu di berikutnya itu adalah metode ini juga adalah metode yang digunakan untuk menganalisis pola fluktuasi dalam data yang terjadi berulang dalam jangka waktu lebih panjang dan tidak terbatas pada periode tertentu seperti fluktuasi tahunan dan disebabkan oleh siklus ekonomi atau bisnis. Jadi kalau yang tadi itu musimannya itu berdasarkan bulanan, kalau ini beda bisa berdasarkan tahunan atau siklus yang uh, apa ibarat jangka panjang. Nah, di sini adalah contoh ya, contoh serta eh, sorry, di sini adalah rumus dan contoh soalnya ya dari analisis variasi siklus. Nah, di sini adalah rumusnya itu adalah kita mencari rata-rata pergerakan dulu teman-teman. M A plus T kecil sama dengan 1/M dari jumlah eh, M dikurang 1 I sama dengan. Jadi Y plus T kecil dikurangi I. Nah, di sini keterangannya ya, M per A atau MA T kecil adalah rata-rata bergerak pada waktu, lalu Y adalah nilai aktualnya, dan N adalah jumlah periode dari rata-rata bergerak. Nah, di sini ya, contoh soalnya adalah misalkan Anda membeli data penjualan tahunan selama 10 tahun. Ya, selama 10 tahun yang menunjukkan, oke, sorry. Nah, yang menunjukkan fluktuasi terkait siklus bisnis. Untuk menganalisis variasi siklus, Anda dapat menggunakan metode rata-rata bergerak untuk menghaluskan data dan mengidentifikasi pola siklus. Nah, di sini adalah datanya. Dengan rata-rata bergerak ini dapat mengidentifikasi pola siklus yang mungkin berlangsung lebih dari beberapa tahun. Jadi di sini kita punya data penjualan tahunannya nih 100, 120, 130, 150, dan seterusnya. Nah, ini dibuat dalam bentuk ribuan unit. Nah, lalu kita hitung nih rata-rata bergerak selama 3 tahunnya, ya kan? Jadi kita di kan T-nya waktu. Jadi
A, MA sama dengan 3, yaitu 100 tambah 120 tambah 130 dibagi 3. Perbandingan nasional sekian, lalu MA 4, juga sama, lalu dan seterusnya. Nah, di sini kita masuk ke analisis gerak tak beraturan. Nah, pada analisis ini, dalam analisis ini juga teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur fluktuasi dalam data yang tidak memiliki pola dan keteraturan tertentu. Fluktuasi ini biasanya disebabkan oleh faktor-faktor acak atau tidak terduga, tidak dapat diprediksi atau metode analisis tren yang konvensional. Nah, pada metode ini juga digunakan untuk menganalisis komponen dari data deret, waktu yang tidak memiliki pola musiman, atau tren atau siklus yang jelas. Nah, fluktuasi ini juga terjadi secara acak dan disebabkan oleh faktor-faktor eksternal yang tidak teratur atau tidak dapat diprediksi. Nah, selanjutnya itu adalah rumusnya contoh soal ini bagaimana. Nah, di sini adalah salah satu teknik yang sering digunakan, ya. Salah satu teknik yang sering digunakan untuk mengidentifikasi gerak tak beraturan adalah metode dekomposisi. Nah, seperti dekomposisi aditif atau multiplatif. Nah, berikut adalah penjelasan singkat mengenai kedua metode tersebut. Nah, ini adalah penjelasannya. Nah, di sini adalah poin pertama dekomposisi aditif. Nah, sini rumusnya itu adalah Y atau waktu sama dengan T waktu plus S waktu C waktu plus I. Nah, di sini adalah hitungannya yaitu adalah nilai aktual, T itu adalah komponen tren, S itu adalah komponen musiman, C itu adalah komponen siklus, dan I itu adalah komponen gerak beraturannya. Lalu di dekomposisi multiplicatif ya sama nih hampir sama kayak tadi. Nah, di sini ada penjelasan-penjelasannya. Nah, lalu berikutnya adalah contoh soal nih. Misalkan Anda memiliki data penjualan bulanan suatu perusahaan selama 1 tahun yang sudah mengalami analisis tren, musiman, dan siklus, dan ingin mengidentifikasi nih komponen gerak beraturan. Nah, ini datanya sudah sama, sudah ada 110, 120, 130, dan seterusnya dalam bentuk ribu. Nah, setelah menghilangkan komponen tren, musiman, dan siklus, Anda bisa mungkin mendapatkan residual atau sisa seperti berikut. 5, -3, 2, 7, 1, S2, dan seterusnya. Nah, residual ini juga adalah gerak tak beraturan yang tidak dapat dijelaskan oleh komponen lain dan bukan fluktuasi acak dalam data. Nah, berikut ini adalah kesimpulan Mas, kita sudah penjelasan akhir. Analisis tren adalah metode penting dalam memahami dan memprediksi perubahan data dari waktu ke waktu. Nah, yang mungkin organisasi atau pihak perusahaan untuk mengidentifikasi pola ini memperkirakan kebutuhan masa depan dan membuat keputusan strategis yang lebih informasi. Nah, dengan memisahkan komponen tren, musiman, siklus, dan gerak tak beraturan, analisis ini juga memberikan wawasan mendalam yang membantu meningkatkan efisiensi operasional dan respon terhadap dinamika pasar. Oke, kita sudah di akhir. Begitu saja untuk penyampaian pada video pembelajaran kali ini. Dan saya dengan Dava Rizal, apabila ada kesalahan atau kurangnya pemahaman, saya mohon maaf. Saya juga masih sedang dalam pendidikan lebih lanjut proses belajar. Saya dapat pamit undur diri. Sampai jumpa di pertemuan video-video selanjutnya. See you in the next video, guys. Bye.